Oke, selamat datang di Jurnal Sinema. Saya Nicholas Yudifar, sudah mengundang seorang narasumber yang sudah saya kenal cukup lama. Beliau adalah salah satu asisten kamera / focus puller yang sudah malang melintang cukup lama juga di industri film nasional. Kita sambut kawan kita Dodon Ramadan. Selamat datang Dodon, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Thank you, Pak Niko. Kok jadi pakai Pak? Kan udah bapak-bapak. Oh iya, bapak ya. Oke. Sebelumnya terima kasih waktunya, Dodon. Kita di Jurnal Sinema memang fokus awal kita mau ngobrol sama teman-teman yang ada di ekosistem industri film Indonesia, yang sebenarnya punya peranan penting dan mungkin masih sedikit orang yang tahu atau pernah dengar profesi itu ada. Terus profesi itu juga bagian yang penting dari industri kita yang cukup sebenarnya kompleks, cuma kadang-kadang secara publikasi cukup sederhana dikenal di masyarakat luas. Jadi sekiranya cuma bicara syuting terus tayang gitu, tapi padahal prosesnya panjang, melibatkan banyak orang, banyak profesi. Nah, kali ini first assistant kamera atau focus puller, bener nggak tuh saya sebut tadi profesinya begitu? Ya, betul. Bener ya? Kalau formalnya Ya. Asisten kameramen formalnya. Kalau orang bule bilangnya kamera assistant. Cuma kalau di struktur job desk akhirnya dibagi lagi jadi ada first SC, ada second SC. So, sebelum ke sana, kita biasanya saya perkenalan dulu. Dodon dulu bagaimana perkenalan dengan dunia film, kemudian backgroundnya seperti apa, kok bisa sekarang jadi first assistant gitu. Boleh diceritain dulu. Mulai terjun ke industri perfilman itu memang karena dulu kuliahnya memang jurusan film di Institut Kesenian Jakarta. Kita satu angkatan kebetulan 2002 masuk ke IKJ ngambil jurusan sinematografi. Lalu lulus dari sana mulai pelan-pelan ikut kerja di industri ini, mulai dari lighting. Dulu masih zaman film jadi clapper loader, sampai akhirnya sekarang jadi kamera assistant. Zaman film maksudnya Dodon adalah waktu kita masih pakai medium celluloid ya. Ya, Kenapa yang dipilih karirnya ke arah kamera assistant? Ini juga menarik karena banyak teman-teman kami bekerja di departemen kamera, ada yang memilih akhirnya nanti jadi director of photography atau cinematographer. Kemudian ada juga yang lebih spesifik memilih jadi underwater kameramen. Kemudian ada juga yang bahkan melampaui itu jadi produser juga ada gitu kan. Nah, ini kenapa pilihan karir yang di situ, apa yang menarik buat Dodon waktu itu memilih ini? ya seiring berjalannya waktu pasti kita awalnya mencari profesi yang bisa secara finansial menghidupi kita kan. Pertama pasti itu, tapi alangkah sempurnanya kalau kita kerja tapi juga kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan passion kita. Kebetulan passion gue memang di sinematografi, di yang berbau-bau kamera, karena suka foto juga, suka fotografi juga. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan tuh jadinya kita nyari uangnya senang, tapi kita juga mendapatkan uang dari sesuatu yang kita senangi gitu. Apalagi kalau itu memang passion kita gitu. Kenapa di kamera assistant? Karena beberapa profesi di departemen kamera itu memang saya paling nyaman di kamera assistant. Ketika kita kerja kita nyaman kan kita happy kan gitu. Oke. Jadi ya sesimpel pengen kerja yang bikin kita happy lah. Oke. Jadi bisa dibilang kamera asisten ini kan kerja bahu-membahu ya di dalam arahan atau dalam tim yang dikepalai oleh sinematografer atau director of photography. Kalau Dodon pernah berhitung berapa banyak director of photography yang sudah Dodon bantu, maksudnya sudah Dodon bantu dalam arti dari tim itu ya, banyak pasti. Saya nggak perlu sebut nama tapi itu kan pasti menarik tuh. Oh, director of photography A, B, C yang mungkin secara pengalaman juga itu akan sangat membantu dalam hal keterampilan dan lain-lain yang sudah Dodon bantu. Pernah ngitung nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Tapi biasanya memang siapapun
ketika ada yang oke saya mau dibantu Dodon, Dodon akan bersedia gitu ya. Maksudnya nggak oh saya biasa sama si Bapak A, Bapak B, Bapak C gitu atau bagaimana? Kalau film mungkin sekitar 10-an lah, 10 mungkin ya. 10 nama lah ya, 10 10 atau belasan DOP ya. DOP lah. Nggak pernah gitu. Iya ngerti. Tapi Jarang kalau ya. TVC kan kita kadang-kadang suka ketemu DOP bule apa Oh segala iya, macam. itu makin nggak terhitung lagi ya. Itu makin nggak. Berarti ketemu bener-bener biasanya ketemu dengan kalau film pasti ada waktu persiapan nih. Ya, Tapi kalau misalkan iklan gitu ketemunya hari H atau berapa hari sebelumnya biasanya? Kan itu kan perlu bukan chemistry ya, mungkin perlu apa ya? Perlu ngobrol nggak sih atau secara teknis aja langsung di lapangan gitu. Pokoknya service Perlu, untuk beliau gitu. perlu. Biasanya kalau kalau project besar itu pasti ketemu, interview dulu. Pasti kan si DOP-nya juga harus ngasih misinya, isi kepalanya dia ke kita kan, mentransfer apa yang dia mau gitu. Itu pasti ketemu. Jadi sebelum syuting di masa-masa praproduksi kita meeting biasanya. Sekarang saya agak mundur dikit soal tadi pelatihan dan keterampilan untuk jadi first assistant kamera. Boleh diceritain nggak pelatihannya seperti apa? Artinya gini, first assistant kamera nih harus mengakomodir dua hal kalau menurut saya, teknikal dan artistik. Bener nggak? Ada unsur artistik di situ, bukan hanya secara teknis, ya kan? Nah, saya mau Dodon coba jelasin ke teman-teman yang nonton, kira-kira pelatihannya seperti apa dulu, terus kemudian kan gini, ketika Dodon dipercaya jadi, oke, kamu jadi first assistant kamera nih, tapi kan sebelumnya profesi lain dulu kan, artinya bisa sampai dipercaya di posisi itu, prosesnya bagaimana dan pelatihannya seperti apa gitu. Mungkin sebelumnya gue jelasin dulu job desk-nya kali ya. Ya itu lebih enak. Nah, job desk-nya gimana tuh? Kamera assistant itu kebagi dua tadi kan, ada first sesi, ada second sesi. Nah, first sesi ini jadi dia kamera assistant yang koordinatornya lah. Istilahnya first sesi itu kayak manajer di kamera department. Oke. Jadi direkturnya itu DOP-nya, first sesi itu manajernya gitu. Jadi semua sistem manajerial, equipment breakdown itu semua yang memanage first SE. Second SE itu asistennya first SE. Jadi first SE itu asistennya DOP, second SE itu asistennya first SE. Jadi second SE yang support. Nah, kalau untuk job desk-nya first SE itu yang pasti dia tadi memanage semua hal yang berhubungan di kamera department. Dia juga jadi teman curhatnya DOP. Misalnya kita ngomongin mungkin skalanya film aja dulu ya, biar lebih enak strukturnya. DOP itu ketika ingin membuat film pasti dia bikin desain. Desain sinematografinya, konsepnya seperti apa, dia breakdown skenarionya, akhirnya dia putuskan equipment apa aja yang akan dia pakai. Itu semuanya curhatnya ke first SE. Jadi untuk yang berhubungan dengan kamera. Tapi kan di sinematografi itu kan headnya kan strukturnya dikepalai oleh DOP. Lalu DOP ini punya tangan kanan kiri first SE sebagai manajernya kamera department, gaffer manajernya lighting department, dan ada key grip yang jadi manajernya grip department gitu. Jadi dibagi 3. Nah, untuk semua hubungan dengan kamera ke first SE. Jadi dari situlah first SE dari praproduksi sudah mulai bekerja, bertukar pikiran dengan membantu DOP membreakdown equipment kayak gitu-gitu, mengecek segala sesuatunya sesuai dengan yang didesain. Waktu produksi kita yang nyiapin semuanya, equipment kamera. Terus first SE juga berfungsi sebagai focus puller kalau di Indonesia, tapi kadang-kadang saya sekali satu film kamera assistant dan focus puller
menjadi dua orang yang berbeda. Itu sama Mas Monot di film Javahid. Oh, Javahid. Itu Mas Monot ngebagi dua. Jadi gue sebagai kamera assistant, fokus pullernya Vera gitu. Jadi gue yang ngurusin manajerial teknis, Vera lebih ngedeketin lebih ke konten, konsep, desain gitu, dan dia fokus pooling gitu. Oke, berarti sebenarnya First AC tadi gue tambahin ada fungsi sebagai manajerial ya. Tadi artistik, technical, sama manajerial. Atau paling awal sebenarnya manajerial dulu yang nomor satunya. Yes. Oke. Waktu Terus, produksinya baru produksi. as a focus puller. juga. Atau bisa orang yang terpisah ternyata. Tergantung sistem bosnya mau seperti apa. Nah, oke, tadi soal job desk. Nah, terus kita bicara tadi pelatihan, terus jenjang karir. Nah, ini juga menarik nih, karena nggak mungkin kan tiba-tiba, oke Pak, ini CV saya mau jadi First AC langsung, itu kan nggak mungkin ya. Maksudnya bukan begitu cara bermainnya gitu. Boleh ceritain nggak? Kalau di Indonesia, mungkin kalau di luar negeri agak beda. Mungkin Dodon juga pernah syuting beberapa kali di negara yang cukup jauh ya, beberapa negara Asia, Amerika, dan Eropa. Jadi mungkin punya tukar pikiran sama teman-teman di sana juga. Mungkin ada informasi yang bisa di-share. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut masih di Jurnal Sinema.